Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat Islam untuk membuka presentasi kali ini. Tidak lupa kita aturkan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi petunjuk bagi umat manusia menuju ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga lantaran salawat itu kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk mempresentasikan materi tentang transportasi model menggunakan NWCR dan FAM dan mengevaluasinya dengan stepping stone. Untuk mempersingkat video, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Pujangga Manarasa dengan nomor pokok mahasiswa 204010179. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal transportasi model menggunakan metode NWCR di aplikasi kuantitatif sistem ya. Di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Ada suatu proyek pembangunan mal membutuhkan 3 jenis keramik, yaitu jenis A, B, dan C. Proyek tersebut menggunakan 130 unit jenis A, 175 unit jenis B, dan 170 unit jenis C. Keramik-keramik tersebut dapat diperoleh dari 3 distributor, yaitu dari PT Adipura, Wicaksana, dan PT Bumi Agung. Berdasarkan ketiga jenis keramik tersebut, PT Adipura hanya bisa menyediakan sebanyak 100 unit saja, PT Wicaksana sebanyak 180 unit, dan PT Bumi Agung sebanyak 200 unit. Kemudian di sini ada biaya yang diperlukan untuk pengiriman keramik tersebut. Yang pertama kita kasih contoh, misalkan PT Adipura di jenis keramik A membutuhkan biaya pengiriman sebanyak Rp60.000. Keramik B Rp70.000, keramik C Rp40.000, dan seterusnya. Nah, untuk memahami soal kalimat tadi, di sini kami menambahkan kolom dan tabel supply dan demand. Kita bisa membacanya seperti ini. PT Adipura hanya bisa menyuplai 100 unit, Wicaksana 180 unit, dan PT Bumi Agung 200 unit ya, sesuai dengan soal tadi. Kemudian di dalam pembangunan mall ini jenis keramik A itu dibutuhkan sebanyak 135. Jenis keramik B dibutuhkan sebanyak 175 unit, dan jenis keramik C sebanyak 170 unit. Nah, untuk mengerjakan soal ini menggunakan metode NWCR dengan cara yang cepat dan mudah menggunakan aplikasi QS, bagaimana sih? Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Kita stop share terlebih dahulu. Untuk masuk ke aplikasi QS-nya, kita sudah masuk di menu utama atau menu awal dari aplikasi QS-nya. Setelah ini kita klik enter. Kita klik enter kembali. Nah, setelah di menu utama ini kita klik modul 1 ya. Modul 1, karena kita akan menjelaskan atau mengerjakan soal transportasi model, kita pilih transportation and transshipment ya. Kalau sudah masuk, enter saja. Kemudian kita akan menginput datanya ya, menginput data dengan cara mengklik input data dan data entry F1. Kalau sudah masuk di menu seperti ini, kita kasih problem name-nya. Kita tulis saja TRP. Karena di sini ada 3 distributor, berarti number of resources-nya ada 3. Number of destination-nya juga 3.
karena ada 3 jenis keramik. Kemudian objective function-nya di minimization saja. Dan untuk number of transshipment kita kosongkan saja ya. Untuk search name-nya kita pilih you define. Untuk destination name-nya kita pilih you define. Terus untuk transshipment-nya kita pilih default saja. Kemudian klik OK. Oke. Setelah ini kita input data tentang distributornya. Yang pertama itu ada Adipura, Wicaksana, dan Bumi Agung. Mereka hanya bisa menyuplai 100 unit. Wicaksana 180, sesuai dengan soal tadi ya. Dan Bumi Agung 200. Setelah di-input, klik OK, dan kita masukkan di sini adalah jenis keramiknya ya. Ada A, B, dan C. Kemudian di sini kita masukkan demand-nya ya. Sebentar. Kita masukkan ada 135 unit yang dibutuhkan untuk keramik A, 175 untuk keramik B, dan 170 untuk keramik C. Kemudian kita klik OK lagi. Akan muncul menu seperti ini, kita klik spreadsheet format. Mohon maaf, agak susah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita inputkan harga-harga pengirimannya. Yang tadi ada 60.000 dan sebagainya. Yang pertama untuk Adipura A ada 60.000. Untuk Adipura B ada 70.000. Untuk yang C-nya ada 40.000. Kemudian di Wicaksana 50.000. 30.000. Dan 60.000. Di PT Bumi Agung 80.000. 50.000. Dan 70.000. Setelah di-input datanya, kita klik OK kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan memilih metodenya. Karena kita akan menggunakan metode NWCR, jadi kita akan pilih metode NWCR ya. Dengan cara mengklik Select Initial Solution Method. Di sini ada 8 metode, dan kita pilih metode nomor 7 ya, untuk NWCR sendiri. Kemudian klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengetahui atau mencari tahu tentang solusi awal dan solusi akhir dari soal tadi ya, dengan cara yang pertama mengklik solution kembali dan mencari tulisan solve and display table. Nah, dalam langkah ini kita masuk atau sudah ada di initial solution atau solusi awal. Klik next, akan muncul hasilnya, dan ini adalah tabel akhirnya atau final tabelnya dengan total iteration sama dengan 1. Setelah ini kita akan mencari kesimpulan dari soal tadi ya, dengan cara mengklik solution lagi dan show the solution. Akan muncul menu seperti ini dan klik all. Nah, ini adalah hasil akhir atau kesimpulan dari soal tadi. Jadi biaya minimum yang dibutuhkan untuk pengiriman keramik dalam pembangunan mall tersebut dibutuhkan biaya sebanyak Rp23.500.000.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi quantitative system dalam mengerjakan soal transportasi model menggunakan metode NWCR. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyelesaikan permasalahan transportation model atau pertanyaan tadi dengan menggunakan metode FAM. Nah, untuk caranya kita seperti yang tadi, kita masuk ke modules, kita pilih transportation and transshipment, kita klik continue, kemudian kita klik input data, kemudian kita klik data entry, kemudian kita masukkan kode TRP, number of sources-nya kita masukkan 3 karena ada 3 distributor, yaitu Adipura, Wicaksana, dan Bumi Agung, sedangkan number of destination ada 3 juga karena ada 3 jenis keramik A, B, dan C. Untuk objective function kita pilih minimization, untuk source name kita pilih udefine, untuk destination name kita pilih udefine, sementara transshipment name kita pilih default. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk name dan supplies kita memasukkan supplier atau nama perusahaan yang tadi, yaitu ada Adipura, kemudian ada Wicaksana, dan yang ketiga itu Bumi Agung. Nah, kita masukkan supplies yang bisa disediakan oleh ketiga perusahaan ini, ketiga supplier ini. Yang untuk Adipura itu ada 100, untuk Wicaksana 180, sementara untuk Bumi Agung ada 200. Kemudian kita klik OK. Nah, yang ini kita masukkan jenis keramik dan dimensi yang diminta untuk keramik tersebut, yaitu jenis keramik A, B, dan C. Kita masukkan dimensinya. Untuk A itu ada 135, untuk B itu 175, 175, dan 170 untuk C. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih spreadsheet format. Nah, kita masukkan tadi jumlah atau harga-harganya yang tadi ada pada soal. Kita masukkan 60.000, 50.000, 80.000, 70.000, 30.000, dan 50.000. dan 70.000. 60.000, 70.000. Nah, setelah kita memasukkan data-data ini, kita klik OK lagi. Nah, setelah kita masukkan data tersebut, kita ingin melihat solusi awal hingga solusi akhirnya untuk melihat solusi optimal dengan metode MODL. Nah, untuk itu kita klik solution, kita pilih select initial, kita pilih karena tadi dari awal kita akan menggunakan metode Vogel. Yang ketiga ini Vogel's approximation method atau FAM. Kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali ke solution dan kita pilih solve and display. Kita pilih solve and display table. Nah, seperti ini. Kita akan melihat initial solution by FAM seperti ini, kemudian kita pilih next. Nah, kita akan muncul juga final table total iteration sama dengan 0. Seperti itu.
Kemudian, selanjutnya, untuk melihat tingkatan solusi ini, dari semua penyelesaian, kita dapat melihatnya dengan menampilkan kembali solution, kemudian show the solution. Kita pilih all, nah akan muncul seperti ini. Di mana yang adipura itu adalah untuk C100, wicaksana A135, untuk wicaksana dengan keramik B itu 45, kemudian Bumi Agung keramik B130, Bumi Agung keramik C70. Dengan minimize objektifnya itu 23.500.000. Nah, seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari saya tentang menyelesaikan permasalahan ini dengan metode FAM. Tabel 1 harga dalam satuan. Di sini saya akan mengevaluasi menggunakan stepping stone method. Nah, itu ada angka 60, 70, 40, 50, 30, 60, 80, 50, 70 yang ditebalin ini itu merupakan biaya pengiriman keramik. Lalu di sebelahnya ada supply. Supply itu untuk menentukan jumlah unit keramik yang dapat disediakan oleh distributor. Di bawahnya itu ada demand. Demand itu merupakan jumlah unit keramik A, B, dan C yang dibutuhkan oleh proyek. Nah, supply dan demand ini kan sudah ada pada soal. Yang nggak ada pada soal itu angka 100, 35, 145, 30, dan 170. Nah, jadi bagaimana menemukan angka ini? Pertama-tama kita di sini harus memenuhi supply dan demand. Jadi caranya, kenapa di sini 100 di kolom PT Adipura A 100? Karena di sini untuk menentukan jumlah supply-nya ini habis 100. Jadi 100. Lalu di bawahnya di PT Wicaksana di kolom A itu ada 35. Karena agar demon di sininya habis. Jadi 100 ditambah 35, hasilnya 135. Lalu di kolom PT Wicaksana B itu ada 145. Nah, 145 ini ditambah 35 hasilnya 180. Ini untuk supply agar habis. Lalu di bawahnya itu ada PT Bumi Agung di kolom B ada 30. Nah, di sini 145 ditambah 30 hasilnya 175. Jadi di demonnya 175. Lalu di sebelahnya PT Bumi Agung kolom C itu ada 170. Nah, di sini di demonnya itu 170. Lalu di supply-nya itu 170 tambah 30 hasilnya 200. Nah, setelah itu baru kita ke tahap stepping stone. Jadi pertama-tama kita harus beri tanda dulu mana soal yang mana sel yang kosong, mana sel yang kosongnya gitu kan. Yang pertama ini ada di kolom B PT Adipura, terus di kolom C PT Adipura. Lalu di PT Wicaksana itu di kolom C, lalu di PT Bumi Agung itu di kolom A yang kosong, sel kosongnya. Nah, setelah itu kita membuat lintasan. Lintasan itu panah ini sesuai searah jarum jam atau sebaliknya. Nah, mulai dari sel yang kosong menuju sel yang isi, lalu kembali lagi ke yang sel bersangkutannya. Nih, seperti di sel yang kosong itu di PT Adipura kolom B. Dari kolom B itu berpindah ke kolom A PT Adipura. Lalu lalu ke bawah ke PT Wicaksana kolom A, lalu ke kolom B PT Wicaksana, lalu kembali lagi ke atas. Nah, ini seperti yang tanda panah hijau ini. Nah, itu diselangi plus minus plus minus. Nah, selanjutnya cari sel yang kosong lagi. Ini ada di PT Adipura kolom C, yaitu ke kolom PT Adipura A, lalu ke kolom PT Wicaksana A, lalu
ke kolom PT Wicaksana B, lalu ke bawah ke kolom B PT Bumi Agung, lalu ke kolom C PT Bumi Agung, lalu kembali lagi ke PT Adipura C. Nah, itu sama juga diselangi plus minus, lalu plus minus sampai lagi ke balik ke yang bersangkutan. Lalu kita cari lagi nih, masih ada. Yang pertama itu di PT Wicaksana kolom C ke PT Wicaksana kolom B, lalu ke bawah ke PT Bumi Agung B, lalu ke PT Bumi Agung C, dan kembali lagi ke atas. Nah, ini yang seperti di tanda panah oranye. Itu diselangi plus minus juga sama. Dan satu lagi nih, yang sel kosong itu ada di PT Bumi Agung A, pindah ke yang sel berisi itu di PT Bumi Agung B, lalu ke PT Wicaksana B, lalu pindah lagi ke PT Wicaksana A, lalu kembali lagi ke yang bersangkutan. Di sini juga sama, plus minus. Nah, setelah itu kita dapat menentukan improvement-nya. Improvement-nya itu ada Adipura B. Nah, improvement ini teh, jadi kita menghitung biaya pengiriman keramiknya yang ada di kotak. Ini sesuai arah panah yang ditentukan, yang tadi ditentukan. Adipura B sama dengan 70 dikurang 60 ditambah 50 dikurangi 30. Lalu Adipura C 40 dikurangi 60 ditambah 50 dikurangi 30 plus 50 min 70 sama dengan minus 20. Wicaksana C 60 dikurangi 30 ditambah 50 dikurangi 70 sama dengan 10. Yang terakhir Bumi Agung A 80 dikurangi 50 ditambah 30 dikurangi 50 sama dengan 10. Dan Adipura C memiliki nilai yang min dengan angka terbesar, maka dilakukan pemindahan nilai basic yang terkecil. Oke, saya Aksan Carin Setiawan akan melanjutkan tentang tabel tadi. Bisa dilihat angka-angka yang sebelah kiri itu implementasi lama. 100 plus 35 plus 30 plus 145 min 145 min 170. Kita pindahkan ke implementasi baru. Tadi angka pertamanya 100, kita kurangi 100 menjadi 0. Terus pindahkan ke bawah, 100 ditambah 35 menjadi 135. Kita pindahkan lagi, 145 dikurangi 100 sama dengan 45. 30 ditambah 100 sama dengan 130. Kita pindahkan lagi, 170 dikurangi 100 sama dengan 100. Oke, saya Andrea Nugraha. Saya akan melanjutkan materi dari Aksan karena nilainya itu belum semua positif. Sehingga kita masih lanjut menghitung. Seperti tadi kita tandai sel kosongnya dulu. Ada di Adipura A, ada di Adipura B, kemudian ada di Wicaksana C, kemudian ada di Bumi Agung A. Nah, berarti kita awali dari Adipura A terlebih dahulu. Nah, seperti tadi kita harus membuat lintasan tertutup arah jarum jam atau sebaliknya, mulai dari sel yang kosong menuju ke sel-sel yang isi. Kembali ke sel yang bersangkutan. Dari Adipura A ke Adipura C, kemudian ke Bumi Agung C, kemudian ke Bumi Agung B, kemudian ke Wicaksana B, kemudian ke Wicaksana A. Nah, kembali lagi ke sel kosong. Nah, selanjutnya kita lanjut ke PT Adipura B. Dimulai dari Adipura B ke Adipura C, kemudian ke Bumi Agung C, ke Bumi Agung B, kemudian kembali lagi ke sel kosong. Nah, kemudian kita lanjut ke Wicaksana C, ke Wicaksana B, ke Bumi Agung B, kemudian ke Bumi Agung C. Kembali lagi ke Wicaksana C di sel kosong. Nah, yang terakhir kita ke Bumi Agung A. Nah, arah panahnya ke Bumi Agung B,
ke Wicaksana B, kemudian ke Wicaksana A, kembali lagi ke Bumi Agung A. Nah, selanjutnya kita hitung improvement indeksnya dari tadi angka panah. Improvement Adipura A, 60 kurang 40, tambah 70, kurang 50, tambah 30, kurang 50, sama dengan 20. Improvement Adipura B, 70 kurang 40, tambah 70, kurang 50, sama dengan 50. Improvement Wicaksana C, 60 kurang 30, tambah 50, kurang 70, sama dengan 10. Improvement Bumi Agung A, 80 kurang 50, tambah 30, kurang 50, sama dengan 10. Nah, di sini hasilnya sudah positif semua, sehingga kita bisa langsung mengkalikan untuk mendapatkan jumlah biaya permintaan pengiriman keramik paling optimum. Nah, jadi biaya optimal dari biaya pengiriman keramik itu kita dapat tentukan dari 100 kali 40.000, 135 kali 50.000, 45 kali 30.000, 130 kali 50.000, 70 kali 70.000. Jadi hasilnya 23.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena manusia tempatnya salah dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.